masalahnya di situ. Kalau ini adalah modal Ventura, kerjaannya Bang Ubed emang memberikan suntikan dana di mana-mana. Iya. Bukan. Iya, itu sesuatu yang biasa. Saat ini memang persoalannya ini perusahaan baru. Yang jelas dari informasi yang disampaikan tadi, cara berpikirnya kayak kodok, lompat-lompat. Anak seorang pejabat publik kalau diberikan suntikan dana karena dia bangun perusahaan, itu sama dengan korup. Oh tidak. Nah, itu yang Anda lakukan. Kalau ada langkah-langkah kami yang dianggap menyinggung, tersinggung atau apapun, kita sudah siap dengan segala risikonya. Mau hukum maupun di luar hukum tidak ada masalah. Ini konsekuensi dari perjuangan. Ini kayaknya ada tebang pilih gitu. Ada segmentasi yang di Solo, ada yang di Jakarta. Saya menyebutnya ini bagian balas dendam sehingga menghambat proses 2000. Ini nggak ada dendam. Ini kan tadi menuduh soal dendam. Bukan per segmen kita kan mengawal demokrasi, dan ini penting juga dilakukan oleh warga negara. Menegakkan hukum yang sehat juga dengan akal sehat, tidak menjadikan narasi besar ini sebagai tameng, seolah-olah kita sudah memperjuangkan narasi besar, padahal ujung-ujungnya tadi ini cuma menjelang tahun politik saja. Saya kira itu perlu ini juga perlu tahu apa yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik, itu dalam pandangan hukum delik aduan. Dan kalau delik aduan, yang melaporkan mestinya adalah korban. Nah, kalau Noel korban apa? Tidak perlu dilaporkan balik. Tapi ini dari Joman mau melaporkan balik gitu? Santai-santai. Tidak ada masalah dengan itu ya? Tidak ada masalah. Santai. Siap. Dukung dosen UNJ, Ketum PPHMI desak KPK segera adili dua anak Jokowi. Langkah dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mendapat dukungan dari Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam MPO Alfandi Ismail Hasan, kami mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh Ubaidillah Badrun, yaitu dengan melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan KKN untuk memastikan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan demi tegaknya hukum di negeri ini. Tegas Alfandi kepada kantor Berita Politik Ermel Jumat 14 Januari. PBHMI sambungnya turut mendesak kepada KPK untuk segera lakukan proses hukum terhadap anak presiden. Jika terbukti bersalah, maka KPK jangan ragu menetapkannya sebagai tersangka. KPK sebagai produk reformasi yang bertugas untuk memberantas KKN akan selalu bersama rakyat dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yakinlah apabila KPK konsisten pada pemberantasan KKN yang tidak tebang pilih, maka pasti seluruh rakyat Indonesia akan selalu bersama dan mendukung KPK, ujar Alfandi Ismail Hasan. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam PBHMI Muhammad Aldiyat Syam Hussein mengatakan, terkait laporan ini maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menindaklanjutinya. Sebab patut diduga laporan itu telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang diatur Undang-Undang 20/2001, perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang diatur Undang-Undang 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menurut saya, laporan dugaan TPPU yang berkaitan KKN yang menyeret anak presiden bisa ditangani KPK secara cepat, tepat, dan transparan. Begitulah harapnya. Jokowi Mania berencana melaporkan dosen UNJ Ubaidillah Badrun yang melaporkan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Gibran meminta Joman untuk tidak melaporkan Ubaidillah. Gibran mengaku tidak mempermasalahkan. Gibran mengatakan bahwa lebih baik fokus bekerja daripada mengurusi laporan tersebut. Gibran juga tidak menyiapkan apapun untuk menanggapi laporan Ubaidillah. Sebelumnya, relawan Jokowi Mania akan melaporkan Ubaidillah ke Polda Metro Jaya karena dinilai telah menyebarkan fitnah dan manipulasi. Kalau hanya untuk mencari popularitas atas dasar laporan hoaks saja, tapi tak mau tanggung jawab ya repot. Dia harus berani pikul beban itu. Berani tidak di pengadilan Ubed tanggung jawab. Kata-kata Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer kepada wartawan Jumat 13 Januari. Pria yang akrab disapa Noel itu menyebut laporan Ubaidillah adalah pesanan. Noel menyebut Ubaidillah harus bertanggung jawab. Ini hanya pesanan saja, makanya kita laporkan ke Polda. Dia harus tanggung jawab. Kalau perlu dengan bosnya, si politisi hitam juga harus dipanggil juga, ucap Noel. Politikus Partai Demokrat Beni Kaharman mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogyakarta
Ubedillah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Benny Harman menyarankan Ubedillah Badrun agar tidak takut hadapi tekanan dari pihak lain. Usai dia melaporkan Kaisang dan Gibran, Benny akui bangga dengan sikap Ubedillah. Anggota DPR RI fraksi Demokrat ini menilai Ubedillah adalah pahlawan yang berani ungkap kebenaran. Sekedar diketahui buntut dari laporan Ubedillah Badrun terhadap Kaisang dan Gibran ke KPK memicu reaksi dari relawan Jokowi Mania atau Jokman. Jokman secara resmi mempolisikan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya karena dituduh membuat laporan yang tidak berbasis data. Laporan terhadap Ubedillah diterima oleh Barreskrim Polda Metro dengan nomor LP-B-239-I-2022 Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2022. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menyayangkan Ubedillah yang merupakan seorang dosen memberikan laporan yang tidak berbasis data. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Harman.